Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membicarakan tentang language model dan recurrent neural network. Ada 2 slide, yaitu di lecture 6 ini dan lecture 7 yang membahas hal tersebut. Untuk lecture 6 kita akan bahas language model dan recurrent neural network, sedangkan untuk lecture 7 utamanya adalah tentang recurrent neural networks yang lebih lanjutnya lagi. Jadi untuk model hanya utamanya di slide ini. Ya, jadi untuk slide ini ya, itu ada satu task NLP yang penting ya, yaitu apa yang disebut dengan pemodelan bahasa atau language modeling, di mana language modeling itu sudah cukup lama. Kemudian dengan adanya neural network ini memotivasi membuat atau menggunakan satu jenis neural network, satu jenis keluarga neural network yang baru yang disebut dengan recurrent neural network atau RNN. Yaitu neural network yang ada perulangannya ya. Perlu diketahui bahwa RNN kemudian juga language modeling secara umum, secara luas, itu merupakan hal-hal yang paling penting dalam pembahasan NLP ya. NLP menggunakan deep learning itu adalah topik tentang language modeling. Kemudian RNN ini merupakan topik yang paling penting. Ya, untuk language modeling sendiri, language modeling atau pemodelan bahasa itu adalah sebuah task ya. Sebuah task yang memprediksi kata yang akan muncul ya, kata yang akan muncul berikutnya. Ya, intinya pekerjaan dari pemodelan bahasa itu adalah seperti itu ya. Misalkan contohnya di sini, the students open their titik-titik. Di mana the students open their itu bisa diikuti dengan beberapa kata yang mungkin ya, yang mungkin dilihat dari kemungkinan-kemungkinan yang ada di kalimat-kalimat atau potongan-potongan yang ada di kenyataannya, atau dimaksud di sini adalah di sebuah korpus yang besar ya. Jadi the students open their bisa books, bisa laptops, bisa exams, jadi membuka berkas ujian maksudnya, atau opens their minds, yaitu adalah language modeling. Kemudian secara lebih formal, language modeling itu adalah bila kita mempunyai sequence kata-kata, jadi rangkaian kata-kata, yaitu kata-kata itu X1 ya. X yang urutannya pertama ini adalah superscript 1, ini adalah menyatakan urutannya. Kemudian X2 dan seterusnya sampai XT. Kemudian di language modeling ini menghitung distribusi probabilitas ya. Distribusi probabilitas kata-kata yang berikutnya T+1. Jadi ada books di sini, misalkan the students open their book, their laptops, their exams, their minds. Ini distribusi probabilitas antar kata-kata ini berapa ya.
Yang untuk books berapa probabilitasnya, untuk laptop seberapa, untuk exam seberapa, untuk main seberapa. Ya, jadi secara formal bisa dinyatakan seperti ini ya. Jadi adalah probabilitas kondisional. Ya. Probabilitas bersyarat, jadi probabilitas kata berikutnya xt plus 1 given atau kita ketahui xt dan sampai x1 ya. Dimana xt plus 1 ini bisa atau diambil dari kata-kata yang ada di vocabulary yang sudah kita punyai ya. Vocabulary atau kosakata yang kita punyai yaitu kosakata yang V ini ya, dimana kosakatanya kita punya W1 dan sampai sejumlah kata sejumlah yang banyak di kosakata kita. Misalkan kosakata atau vocabulary ini adalah misalkan kamus ya. Itu adalah language modeling. Kemudian language model itu sendiri, yaitu model bahasa itu sendiri adalah sistem ya. Sistem yang mengerjakan language modeling tersebut. Ya, jadi language modeling itu dapat kita pikirkan atau kita bayangkan sebagai sebuah sistem yang mengassign probabilitas pada satu potongan teks ya. Jadi di sini sebenarnya merupakan sebuah klasifikasi teks ya, klasifikasi teks di mana kelas-kelasnya itu adalah sebanyak vocabulary. Jadi apakah misalkan tadi kalau misalkan kata berikutnya itu ada kata pertama atau kata kedua dan seterusnya. Jadi kelasnya sangat banyak. Jadi sekali lagi dapat dikatakan sebagai klasifikasi teks ya. Klasifikasi teks merupakan adalah pekerjaan klasifikasi teks. Sebagai contoh yang seperti tadi sudah dikatakan bahwa ada satu potongan teks x1 dan seterusnya sampai xt, kemudian kita mencari probabilitas untuk kata berikutnya ya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ini adalah probabilitas untuk sebuah potongan kata. Jadi kalau secara umum ini adalah satu potongan kata ya. Jadi bukan conditional probability, tapi di sini adalah joint probability ya. Di sini adalah joint probability. Jadi probabilitas untuk satu potongan kata, misalkan satu potongan teks yang terdiri dari rangkaian kata-kata ya. Jadi probabilitas dari misalkan contohnya saya balik lagi ke slide yang tadi ya, yang sebelumnya. Misalnya di sini the students open their books. Ini probabilitasnya berapa? Ya. Atau the students open their laptops, itu berapa? Ya. Jadi balik lagi ke sini ke berikutnya. Nah, di sini adalah probabilitas join, di mana probabilitas join di sini adalah join kata-kata x1 sampai xt yang antara x1 sampai xt itu harus urutnya. Kemudian kita lanjutkan, probabilitas join itu kita bisa buat dengan seperti ini. Jadi sama dengan probabilitas x1 kali probabilitas x2 given
X1 ya. Kemudian kali-kali seterusnya probabilitas XT given kata-kata sebelumnya ya. Given kata-kata sebelumnya. Ya. Jadi kita bisa rumuskan dengan bentuk umum seperti ini. Jadi probabilitas sebuah kata given rangkaian kata sebelumnya. Ini pendekatannya adalah dengan melakukan pendekatan ya, pendekatan seperti ini ya. Pendekatan seperti ini. Ya, jadi language model itu adalah seperti itu ya. Ini adalah intinya adalah seperti itu. Kemudian untuk penggunaannya ini contohnya, ini ya contohnya. Jadi penggunaannya banyak, akan kita lihat nanti di belakang. Banyak sekali penggunaannya. Ini contoh untuk kehidupan sehari-hari ya. Jadi misalkan ingin menebak, jadi sistem membantu untuk memprediksi kata setelahnya. Jadi misalkan ada I'll meet you at airport, misalkan ini sebagai misalkan probabilitas yang terbesarnya, meskipun juga ada pilihan-pilihan yang lain yang disediakan juga untuk misalkan probabilitas yang lebih di bawahnya lagi. Ini contohnya untuk penggunaan sehari-hari. Kita lihat, kita ketik misalkan what is the, kemudian disediakan ini beberapa, misalnya dari yang paling atas itu yang probabilitasnya paling besar, ini probabilitasnya lebih kecil lagi dan seterusnya. Ya, ini adalah model bahasa yang sebelum menggunakan neural network ya, sebelum menggunakan deep learning itu kita menggunakan apa yang disebut dengan n-gram ya. Kita menggunakan n-gram. Jadi misalkan adalah contoh yang ini ya, the students open there ya, titik-titik. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana kita melakukan learning sebuah language model ya. Jadi bagaimana kita melakukan proses learning untuk sistem language model ini. Ya, sebagai jawabannya untuk yang sebelum deep learning ya, sebelum menggunakan deep learning, kita menggunakan language model n-gram ya. Jadi statistical language model, atau lebih tepatnya lagi menggunakan probabilistik ya. Jadi n-gram ini adalah statistical, disebut dengan statistical language model, atau lebih tepatnya lagi probabilistik ya, probability. Jadi menggunakan probabilitas ya. Jadi kita menggunakan apa yang disebut dengan n-gram. Apa n-gram itu? N-gram itu adalah potongan dari n kata-kata yang berurutan ya, kata-kata yang berurutan. Bisa unigram. Kalau unigram itu hanya satu kata saja. Jadi di sini gram ini maksudnya adalah kata ya. Misalkan the, ini contoh unigram, students contoh unigram, open there. Kemudian bigram, dua kata yang berurutan ya, potongan dua kata yang berurutan. Misalkan the students open there ya. Jadi di sini kita lihat ini ada, kalau bigram itu ada misalkan ini tadi the students, kemudian students open, kemudian open there ya, seperti itu. Itu adalah yang bigram. Kemudian ada yang trigram ya, tiga kata yang berurutan, potongan tiga kata yang berurutan. The students open there ya. Kita lihat ini ada the students open ya, kemudian students open there. Ini adalah yang 3 gram. Kemudian ada yang 4 gram, yaitu
terdiri dari 4 kata yang berurutan ya. Jadi di n-gram ini idenya adalah kita mengumpulkan n-gram ya. Kita mengumpulkan n-gram yang terdiri dari beberapa jenis n tadi. Ada unigram, bigram, trigram, dan 4 gram, dan mungkin lebih panjang lagi. Ya, jadi di sini kita mengumpulkan n-gram tersebut ya. Ya, ini language model yang n-gram yang tadi ya, yang sebelum deep learning. Di n-gram language model ini kita mempunyai asumsi ya, yang asumsi itu untuk menyederhanakan ya, namanya asumsi untuk menyederhanakan. Jadi di sini x t+1 yaitu sebuah kata ya, itu hanya tergantung dari n-1 kata sebelumnya. Jadi sebuah kata itu tergantung munculnya apakah kata tadi ada books atau kata exam atau apa tadi, open there apa gitu, tadi hanya tergantung dari n-1 kata sebelumnya saja ya. Misalkan contohnya di sini, atau kita perlihatkan formulanya di sini ya, probabilitasnya ini seperti ini ya. Jadi ada satu kata yaitu xt+1 yang itu didahului dengan xt sampai x1 di sini. Jadi mungkin bisa panjang di sini ya, yang mendahului bisa banyak ya, bisa banyak. Kemudian ada asumsi, diasumsikan di sini hanya n-1 kata saja ya. Jadi hanya n-1 kata saja ya. Yang tadinya kata yang sebelumnya itu banyak, kemudian diambil hanya n-1 kata saja ya. Tidak semua kata sebelumnya yang mungkin banyak. Kemudian untuk menghitung ya, menghitung probabilitas kondisional yang ini, yang dimana kondisinya adalah n-1 kata ya, sebanyak n-1, kita mencari probabilitas untuk kondisinya ya, probabilitas untuk kondisinya di sini, dan ya probabilitas n-gram dibagi dengan probabilitas n-1 gram di sini ya. Jadi kita menghitungnya conditional probabilitas dengan seperti ini, dihitung masing-masing potongan, dan masing potongan nanti akan kita lihat dengan jelas dengan contoh-contohnya. Jadi pertanyaannya di sini adalah kita perlu mendapatkan probabilitas untuk n-gram ya. Probabilitas untuk n-gram yang ini, yang atas ini. Kemudian probabilitas untuk yang n-1 gram, yaitu yang bawah ini. Bagaimana caranya? Nah, caranya sangat sederhana ya. Dengan menghitung ya. Menghitung potongan-potongan tadi jumlahnya ada berapa di dalam sebuah korpus ya, di dalam sebuah korpus teks ya. Yang korpus itu tentu kita perlukan korpus yang besar supaya kita bisa mempunyai data yang representatif. Oleh karena itu perlu korpus yang besar ya. Jadi pendekatannya dengan menghitung jumlah kata
atau jumlah potongan kata yang mengandung ini potongan kata yang urut-urutan seperti ini dan urutan seperti ini ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya seperti ini, akan jelas ya dengan contoh yang seperti ini. Jadi misalkan kita menggunakan language model n-gram, di mana n-gramnya itu adalah 4 gram. Jadi language model yang 4 gram. Ya. Language model yang 4 gram. Jadi misalkan contohnya ada kata seperti ini. As the proctor started the clock, the students opened their. Jadi di sini proctor itu adalah pengawas ujian. Pengawas ujian membolehkan mulai ujiannya, kemudian murid-murid membuka apa ya, ya. Nah, di sini language model yang 4 gram ini kita menghilangkan ya, tidak menganggap yang depan-depan ini di discard ya, ya. Karena kita hanya 4 gram. 4 gram itu artinya ini adalah kondisinya atau kata-kata yang sebelumnya itu hanya 3 saja. Yang diperlukan hanya kondisinya adalah seperti ini, yang 3 saja, sehingga yang depan-depannya itu udah tidak dianggap atau dihapus saja. Jadi kita lihat probabilitas kondisionalnya seperti ini untuk yang 4 gram ya. 4 gram ini contoh untuk kata yang itu. Jadi kita lihat di sini kita ingin mencari students open their. Jadi yang kita tahu hanya students open their saja. Kita tidak tahu kata-kata sebelumnya. Yang kata-kata sebelumnya itu ada mengatakan bahwa pengawas ujian memulai waktunya atau memulai ujiannya ya, sehingga kita menggunakan seperti ini saja. Students open their, kita cari probabilitasnya. Kata berikutnya itu ada untuk kata-katanya, kemudian kita cari probabilitasnya ya. Untuk mencari probabilitasnya bagaimana, menghitung probabilitasnya bagaimana, yaitu dengan menghitung jumlahnya, jumlah potongan teks yang seperti ini. Students open their W-nya itu misalkan diganti apa nanti ya, ada kalau students open their book jumlahnya ada berapa ya, dan seterusnya. Kemudian ini dihitung juga students open their. Jadi students open their saja itu ada berapa banyak di korpus besar yang kita pakai ya. Korpus besar yang kita pakai sebagai contohnya, misalkan kalau students open their saja itu di korpus itu ada sebanyak 1000 potongan teks yang seperti itu. Jadi students open their itu ada 1000 kali muncul di korpus besar kita. Kemudian students open their books. Jadi W-nya di sini ya. W-nya di sini, ini W-nya di sini itu adalah books. Itu students open their book ya, ini yang ini ya, students open their book ini. Ini muncul sebanyak atau ada sebanyak 400 kali. Sehingga probabilitas kondisional, probabilitas books given student open their, artinya kalau student open their kemudian diikuti books, itu probabilitasnya adalah 0,4 ya, 0,4. Sekarang bagaimana kalau students open their kemudian diikuti exams ya, students open their diikuti exam itu sebanyak 100 kali. Sehingga kita tahu di sini probabilitas bersyarat, probabilitas exam ini untuk kata atau rangkaian kata sebelumnya, jadi students open their exam itu ada 0,1 kali ya, 0,1 kali. 0,4 itu lebih besar daripada 0,1 ya. 0,4 itu lebih besar daripada 0,1. Jadi untuk kasus di sini contohnya students open their itu lebih
tepat ya dengan language model 4 gram ini adalah students open their book. Ini students open their book ya. Padahal kita lihat bahwa di depan tadi, di kata-kata depan yang di discard itu ada proctor. Ya, jadi kita lihat, jadi kalau kita menghilangkan informasi di depan bahwa ada kata-kata proctor, yaitu pengawas ujian ya, pengawas ujian. Pengawas ujian memulai waktunya, maka mahasiswa membuka buku mereka. Ini kan lebih besar buku. Padahal seharusnya adalah akan lebih tepat adalah berkas ujian ya. Jadi karena kita mendiscard ini kata-kata sebelumnya, sehingga di sini jawabannya jadi kurang tepat. Harusnya kalau tidak discard ada kata-kata proctor tadi akan lebih tepat kalau itu adalah exam atau berkas ujian. Ya, N-gram language model ini ada permasalahan ya, ada permasalahan. Permasalahannya adalah permasalahan sparsity, permasalahan kelangkaan ya, permasalahan kelangkaan. Ada dua kelangkaan ya, sparsity problem 1 dan sparsity problem 2 ya. Sparsity problem 1 itu adalah ya, sparsity problem 1 itu berkaitan dengan untuk penghitungan yang atas ini ya. Jadi kalau misalkan students open their books misalkan, itu misalkan tidak ada di korpus kita, itu tidak ada ya, maka di sini 0. Jadi kalau untuk pembagian ini bagian atasnya 0, bagaimana? Tentu kalau bagian atasnya 0, kemudian probabilitasnya ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Ini menjadi masalah ya, menjadi masalah. Ini solusinya ya, solusinya adalah dengan apa yang disebut dengan smoothing ya, dengan smoothing ya, supaya tidak 0 yang bagian atasnya ini, maka ditambah dengan angka kecil ya, angka kecil, dengan angka yang kecil, dengan smoothing ya. Jadi ditambah dengan angka yang kecil, di sini apa, buah angka kecil, sehingga supaya tidak 0 bagian atasnya. Kemudian untuk permasalahan kelangkaan yang kedua, kalau yang bagian bawahnya ini 0 ya. Jadi bagaimana kalau sebuah pembagian yang bagian bawahnya 0 ya, tentunya jadi tidak bisa dihitung ya, jadi tidak terhingga ya. Nah, di sini kita menggunakan apa yang disebut dengan back off ya. Kita solusinya adalah back off ya. Jadi sparsity problem 2 itu adalah kalau di sini tidak ada, jadi students open there misalkan, itu tidak ada di korpus kita ya. Jadi kita ingin menghitung tapi tidak ada di korpus kita. Nah, oleh karena itu kita solusinya adalah menggunakan back off ya. Kalau kita back off itu artinya kembali itu artinya kalau misalkan ini tadinya misalkan ini ada students open there nggak ada, kemudian dikurangin, back off itu dikurangin, yang tadinya 3 di sini students open there dikurangin jadi students open saja, jadi back off yang tadinya 4 gram jadi 3 gram, 3 gram tidak ada jadi 2 gram dan seterusnya ya. Ini adalah sparsity problem yang ada 2. Kemudian kita lihat ya catatan di sini, kalau semakin banyak n, jadi n-nya semakin besar untuk n gram ini, maka sparsity-nya semakin parah ya, sparsity-nya semakin buruk, karena untuk mencari n gram yang semakin panjang tentunya semakin sedikit untuk di sebuah korpus ya. Jadi
Kalau kita ingin mencari n-gram yang semakin panjang, tentunya semakin sedikit ya. Ya biasanya kita tidak bisa mempunyai n yang lebih besar daripada 5. Jadi n gram di mana n-nya lebih besar daripada 5 itu biasanya kita tidak bisa mencari untuk di sebuah korpus atau tidak ada di sebuah korpus ya. Ya. Kemudian di samping sparsity problem ada permasalahan storage ya. Permasalahan storage. Karena kita harus menyimpan, kita membutuhkan untuk menyimpan ya n-gram jumlah ya, berapa jumlahnya untuk yang n-gram yang kita kumpulkan yang banyak sekali itu kita perlu kumpulkan di dalam korpus ya. Jadi kita perlu kumpulkan yang sebanyak-banyaknya atau yang semua yang ada. Jadi kalau misalkan kita ingin mengumpulkan 5 gram, semua 5 gram yang ada di korpus itu dicatat ya. Kemudian kalau 5 gram itu artinya yang 4 gram juga harus dicatat, 3 gram harus dicatat, 2 gram harus dicatat, dan tentunya yang unigram dicatat ya. Jadi ini adalah storage problemnya ya. Misalkan ini kita lihat, ini adalah contohnya, misalkan ada sebuah korpus Reuters ya, kantor berita Reuters ya. Kantor berita Reuters ini contohnya untuk berita-berita bisnis dan keuangan ya. Bisnis dan keuangan yang jumlahnya ada 1,7 juta kata ya. Jadi korpus Reuters ini ada 1,7 juta kata. Jadi di sini di korpus Reuters itu misalkan contohnya kita mengumpulkan data-data n-gram, misalkan di sini today the ya, kemudian kita cari probabilitasnya. Today the company ada berapa? 0,153. Today the bank ada 0,153. Today the price 0,077 dan seterusnya sampai mungkin ada cukup banyak ya. Jadi kita mencari probabilitas today the berapa, kemudian kita simpan data tersebut. Nah ini kita lihat bahwa angka-angkanya itu relatif kecil, probabilitasnya relatif kecil ya. Bahkan yang paling besar yaitu 0,153 itu adalah yang paling kecil ya. Ya. Jadi seperti itu, jadi cukup mudah difahami untuk language model menggunakan n-gram. Nah, kemudian language model n-gram itu kita bisa menggunakannya bukan hanya untuk memprediksi ya kata berikutnya, tapi kita bisa juga untuk mengenerate teks. Kita bisa juga untuk menghasilkan teks ya, menghasilkan rangkaian kata-kata. Ya, jadi misalkan seperti ini. Ya. Misalkan seperti ini, ada today the, kemudian ada apa? Ini adalah distribusi probabilitas yang ada di situ ya. Misalkan ini contohnya ada salah satunya price ya. Kemudian diisi dengan price, tadi ini diisi dengan price. Kemudian sekarang lanjutnya lagi yang tadi today the, kemudian kita isi price, kemudian today the price titik-titik. Ini udah disimpan juga di apa language model kita dengan n-gram. Kita cari distribusinya. Ini today the price of itu ada dan seterusnya. Kemudian kita pilih today the price of ya, today the price of. Kemudian today the price of ini kita dari price of kita cari distribusinya, distribusi probabilitasnya yang sudah kita simpan ya. Kita udah menyimpan banyak. Price of itu ada banyak, kemudian kita misalkan memilih good
Sehingga today the price of gold. Dan seterusnya sehingga membentuk rangkaian kata-kata ya. Misalnya jadi seperti ini. Jadi today the price of gold per ton, termasuk juga kita ada koma ya. Koma itu dianggap sebagai kata juga, dan seterusnya. Jadi seperti ini kita menghasilkan misalkan sampai ada rangkaian kata-kata misalkan sampai titik di sini misalkan contohnya. Nah, di sini kita lihat ternyata secara tata bahasa itu ya lumayan. Kita lihat bahwa today the price of gold per ton while production of shoe last itu secara tata bahasa lumayan bagus ya. Tetapi inkoherensinya, jadi dari sisi pembicaraannya itu tidak koheren, jadi belak-belok ya. Jadi membicarakan tentang harga emas per ton, kemudian produksi sepatu, jadi tidak nyambung gitu, tidak nyambung ya, tidak nyambung. Oleh karena itu kemudian kita sebenarnya perlu adalah meningkatkan N-nya untuk lebih bagus, supaya lebih nyambung, supaya lebih koheren. Kita perlu meningkatkan N-nya. Tapi meningkatkan N kan tadi kita lihat itu menjadi masalah ya, menjadi masalah. Lebih sulit untuk semakin N semakin besar, bahkan tadi dikatakan bahwa biasanya N itu paling besar adalah 5. Nah, itu adalah menggunakan language model N-gram. Nah, untuk berikutnya di era deep learning ini menggunakan neural network yang insya Allah akan kita